Puji Tuhan saudara, pada saat hari ini kita kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11, Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Oke, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan di sana dituliskan perikopnya, yaitu pelita tubuh. Ayat yang ke-33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Puji Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan sampai di situ dan kita akan sama-sama belajar tentang pelita yang sesuai dengan fungsinya. Ayat yang ke-33 di sana dikatakan tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan dikasih di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Pelita ini saya cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan penerang atau petunjuk. Nah, apa maksud Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pelita dan mata yang mata yang terang? Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini kita harus dapat sesuatu yang unik di dalam firman Tuhan ini, yaitu kesan dari Tuhan Yesus itu bagaimana respon orang-orang yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, responnya bagaimana? Jadi maksud dan tujuan yang Tuhan maksud di sini adalah respon orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Pelita, penerang. Bagaimana menjadi penerang atau menjadi pelita yang berfungsi yang sesungguhnya? Bukan ditaruh di bawah kolom rumah maksud dari firman Tuhan, tetapi di atas kaki dian. Maksudnya bagaimana? Respon ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau sebaliknya seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali yang melekat di dalam pikiran atau di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan yang kita dapat, karena pelita itu adalah firman. Jadi firman itu adalah penerang kehidupan kita. Makanya Tuhan berkata, tidak seorang pun yang menyalakan pelita itu ditaruh di bawah gantang atau di bawah kolom rumah. Jadi artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bisa menghidupkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Bukan sebaliknya saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tapi respon kita ya udah bodoh amat. Yang penting saya sudah mendengarkan, saya sudah datang beribadah, maka sudah sampai di situ. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan kita taruh di dalam kolom rumah atau di bawah kolom rumah, tetapi taruhlah di atas kaki dian. Maksudnya bagaimana? Mari menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan atau mempraktekkan firman Tuhan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Terus ayat yang ke-34, matamu adalah pelita tubuh. Jadi setelah Tuhan berkata pelita yang dinyalakan itu ditaruh di atas kaki dian, bukan justru di bawah kolom rumah. Terus matamu adalah pelita tubuhmu. Jadi maksudnya begini saudara, kita punya mata. Nah, mata ini sebenarnya kalau kita boleh belajar ya secara
mungkin secara khusus tentang mata. Mata ini sangat fungsinya itu luar biasa dalam hidup kita. Dan ketika mata kita ini masuk sesuatu yang mungkin kecil ya, tapi itu sangat sensitif sekali, saudara. Jadi maksudnya begini, mata kita adalah pelita, mata kita adalah penerang. Kalau mata kita melihat yang terang, dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau mata kita melihat hal yang baik, melihat terang, maka hidup kita pun akan menjadi terang. Karena kenapa? Mata kita adalah pusat dari organ tubuh kita yang bagian atas ini, dan itu sangat berfungsinya sangat istimewa istilahnya ya. Jadi kalau kita melihat yang terang, maka itu akan mempengaruhi ternyata seluruh hidup kita. Nah, kalau mata kita melihat yang gelap, contoh kita akan tutup mata, itu akan menjadi gelap, bukan? Nah, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Maksudnya begini, saudara. Kalau hidup kita atau mata kita ini melihat hal-hal yang baik, itu akan mempengaruhi positif dalam kehidupan kita. Kalau mata kita melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, maka itu akan mempengaruhi juga kehidupan kita. Tapi mempengaruhinya dalam hal negatif. Jadi mari kita terima firman Tuhan itu dan aplikasikan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan adalah pelita. Jangan hanya sampai pada kita mendengar, tetapi lakukanlah dan aplikasikanlah. Dan jadilah orang-orang yang menjadi terang. Karena di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang 14, di sana dikatakan kamu adalah terang. Saudara, mungkin kita tidak mengetahui sekarang, tetapi firman Tuhan berkata kamu adalah terang. Artinya Tuhan telah tetapkan kita menjadi orang-orang yang membawa terang. Tuhan telah memilih dan menetapkan kita menjadi orang-orang yang membawa terang. Jadi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa mari menjadi orang-orang yang punya respon yang baik tentang firman Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita ini dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, oleh hal-hal yang buruk, tetapi marilah respon firman Tuhan yang kita dengar itu dengan baik. Karena tujuan Tuhan yang utama adalah menjadikan kita terang. Kita ini adalah terang. Bawalah terang itu kemana saja kita pergi. Karena Tuhan telah tetapkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang membawa terang. Dan jagalah mata, karena mata kita adalah pelita tubuh kita. Kalau kita mau jadi berkat, kita harus berani melihat hal-hal yang mendatangkan positif. Kita harus berani melihat hal-hal yang itu membuat kita menjadi orang-orang yang berdampak. Kita harus berani melihat hal-hal yang baik dari firman Tuhan. Supaya kehidupan kita ini bukan hanya sekedar begitu saja berjalan, hidup kita hari demi hari lewat begitu saja, tetapi hidup kita ini berfungsi sebagaimana mestinya, seperti pelita yang tadi, seperti penerang yang tadi, berfungsi sebagaimana mestinya. Buat apa kita punya pelita atau buat apa kita punya lampu kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik? Buat apa kita punya pelita tapi ditaruhnya di bawah gantang, di bawah kolong rumah? Ya artinya kita tidak melihat apa-apa di rumah kita berarti ya. Jadi fungsinya kita menjadi seseorang yang berfungsi sebagaimana mestinya yang Tuhan mau. Jadi biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya, mengingatkan kita bahwa yang pertama adalah mari jadilah orang-orang yang berfungsi sebagaimana mestinya. Jadilah orang-orang yang merespon firman Tuhan itu dengan baik dan aplikasikannya dalam hidup kita. Terus jagalah mata kita ini, teruslah melihat hal-hal yang terang, hal-hal yang baik, supaya kehidupan kita pun menjadi sesuatu yang berguna dimanapun kita berada. Jangan menjadi orang-orang yang suka kecut hati, yang tawar hati, dan suka melihat hal-hal yang gelap, akhirnya menenggelamkan kehidupan kita ke dalam hal-hal yang buruk. Dan akhirnya kita lari dari apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.